Lihat orang di tempat pemeriksaan bandara itu? Mereka diperiksa oleh petugas keamanan dengan sangat teliti, membuat para pengantre menunggu lama. Iya, melewati pemeriksaan memang terasa lama sekali, terutama karena aturan-aturan yang ketat dan membingungkan. Tapi, ada beberapa tips agar kamu melaluinya dengan lebih cepat. Mau tahu? Baik, duduklah. Oh, kamu sudah duduk? Bagus kalau begitu. 1. Jangan membawa kopi. Kebanyakan orang membeli magnet kulkas atau gantungan kunci untuk oleh-oleh. Tapi kalau kamu mau membawa kopi sebagai souvenir, jangan harap bisa melewati keamanan dengan cepat. Biasanya, kecintaanmu kepada kopi itu membuat para petugas TSA membongkar tasmu. Tidak peduli apakah kamu membawa tas jinjing atau koper di bagasi. Rupanya, bau kopi yang kuat bisa dimanfaatkan untuk menutupi bau zat mencurigakan. Tapi bukan cuma kopi yang bisa membuatmu terkena masalah. 2. Hindari membawa keju. Saat liburan ke negara-negara tertentu, wajib hukumnya untuk membawa pulang keju. Keju pun disukai oleh hampir semua orang. Tapi ini akan membuatmu kesulitan saat melewati pemindai sinar X. Karena keju dan produk organik lainnya seperti daging terlihat berwarna oranye di layar sehingga meningkatkan kecurigaan. 3. Berkemas cerdas. Sebaiknya hindari membawa banyak barang kalau ingin melewati pemeriksaan keamanan dengan cepat. Jika itu tidak memungkinkan, usahakan jangan meletakkan barang di bagian bawah tasmu jika kamu tahu harus mengeluarkannya saat pemindaian. Barang-barang ini biasanya termasuk barang elektronik dan cairan. Namun, petugas keamanan bahkan juga bisa memintamu mengeluarkan camilan atau buku dari tasmu untuk memastikan tas yang penuh tetap aman. Jadi, sebaiknya letakkan barang-barang tersebut di kantong samping atau di bagian atas tasmu agar mudah diambil. 4. Kenakan pakaian yang tepat. Memakai sepatu slip-on adalah pilihan yang tepat. Jangan sampai membuat orang lain mengantre lama karena bermasalah dengan tali sepatu saat kamu diminta petugas melepas sepatu. Saya pernah mengalaminya, malang sekali orang itu. Untuk pakaian, pakailah yang simple, tanpa banyak kantong atau hiasan logam. Ganti juga ikat pinggang dengan yang berkepala plastik dan kurangi memakai aksesori seperti perhiasan, jam tangan, atau jepit rambut. 5. Jangan menata rambut berlebihan. Satu hal lagi mengenai penampilan di bandara, jika rambutmu panjang, ikat saja bergaya ekor kuda atau digerai. Kalau tidak, bersiaplah untuk menjalani pemeriksaan tambahan dari petugas keamanan. Rambut yang dikepang hingga disanggul akan membuatmu diperiksa lebih lama. Rambut yang disanggul mungkin terlihat cantik bagimu, tapi bagi petugas keamanan, itu seperti tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Misalnya, ayam potong atau lebih parah. 6. Ingat aturan mengenai cairan. Kamu cuma boleh membawa botol berukuran 100 ml atau lebih kecil di tasmu. Tapi masalahnya, wadah ini harus muat di dalam kantong klip berukuran 950 ml. Inilah yang disebut aturan cairan yang diterapkan banyak bandara di berbagai negara. Namun, sebaiknya periksa situs web maskapai untuk informasi lebih lanjut mengenai barang bawaan. Ingat, benda seperti pasta gigi serta berbagai krim wajah dan tubuh dikategorikan sebagai cairan. Semua wadah yang volumenya lebih dari 100 ml, berapapun isi di dalamnya, harus dimasukkan ke bagasi. 7. Tinggalkan saja uang recehmu. Oke, sedikit data statistik. Jumlah uang receh yang ditinggalkan wisatawan Amerika Serikat saat pemeriksaan keamanan tahun 2018 mencapai sekitar $1 juta. Jadi, untuk menghemat uang dan waktu selama pemeriksaan, tinggalkan uang recehmu di rumah. Dengan begini, kamu tidak perlu menaruhnya di wadah plastik saat melewati pemindai dan tak perlu membuat wisatawan lain menunggumu mengumpulkan uang recehmu lagi. Omong-omong tentang uang, 8. Jangan bawa banyak uang tunai. Jika bepergian ke luar negeri, wajar jika ingin menukarkan mata uang negara tujuan dengan nilai tukar tinggi. Agen perjalananmu mungkin juga menyarankan itu, tapi membawa uang dalam jumlah banyak akan membuat petugas keamanan curiga. Mereka mungkin akan bertanya, kenapa kamu butuh uang tunai sebanyak itu? Dan dari mana asal uangnya? 9. Timbang bawaanmu. Bukan badanmu. Timbang kopermu di rumah sebelum menuju bandara atau gunakan timbangan yang disediakan di depan area check-in untuk memastikan kopermu tidak kelebihan berat. Dan meski ternyata berat kopermu agak kelebihan dari yang seharusnya, kamu akan sempat untuk membagi rata isinya ke tas jinjingmu sebelum mendatangi meja check-in. 10. Jangan membawa bola kaca salju. Yah,
benda cantik ini bisa dianggap mengancam keamanan. Ingat aturan cairan tadi? Nah, barang berhargamu itu mengandung cairan melebihi kapasitas yang diperbolehkan. Jadi, simpan itu baik-baik di koper yang akan dibagasikan. 11. Hindari bepergian saat jam sibuk. Tapi ini bukan kurun waktu 3 jam antara pukul 5 sampai 8 saat para wisatawan berdesakan dengan penumpang lain. Yang saya maksud adalah jam sibuk lain. Tidak, bukan jam sibuk saat orang berbondong-bondong ke puncak juga. Kamu memang tidak bisa menghindari itu sepenuhnya, tapi jika memungkinkan, pilih tanggal penerbangan dengan bijak untuk menghindari antrean check-in yang panjang. Bandara biasanya sangat ramai saat musim liburan atau saat pagelaran pesta olahraga. Hindari juga memesan penerbangan pada hari Jumat dari pukul 4 sore hingga 8 malam karena banyak wisatawan yang pulang pada jam-jam ini setelah melakukan perjalanan bisnis dan banyak juga yang keluar kota untuk berakhir pekan. 12. Cari tempat pemeriksaan yang jauh. Orang-orang cenderung memilih antrean terdekat. Jika antreannya terlalu panjang, carilah tempat pemeriksaan lain setelah pemeriksaan KTP dan tiket. Kamu mungkin menemukan tempat pemeriksaan lain yang antreannya lebih pendek. Beberapa titik pemeriksaan di bandara berada di ujung terminal, itu sebabnya para penumpang tidak melihatnya. 13. Gunakan TSA PreCheck. Mendaftar keanggotaan wisatawan terpercaya atau TSA PreCheck bisa menghemat waktu saat bepergian dari dan menuju Amerika Serikat. Menjadi anggota program ini punya beberapa keuntungan. Pertama, melewati pemeriksaan keamanan dan paspor akan lebih cepat. Jika kamu adalah anggota PreCheck, kamu tidak perlu melepas sepatu atau ikat pinggang. Kamu juga tidak perlu meletakkan barang-barang seperti cairan atau laptop di wadah khusus. Jika tujuan atau asalmu bukan Amerika, carilah layanan serupa di negaramu. 14. Terbang naik kelas premium. Memang, tidak semua orang mampu, tapi jika kamu sering melakukan perjalanan bisnis misalnya, berarti waktumu sangat berharga. Jadi kamu sebaiknya mempertimbangkan opsi ini. Bukan cuma menambah pengalaman terbang dengan kursi yang lebih nyaman dan makanan yang lezat, kamu juga akan sampai di kursi kelas bisnis atau kelas utama lebih cepat. Penumpang kelas premium bisa meminta akses pemeriksaan keamanan yang lebih cepat sehingga check-in menjadi lebih lancar. 15. Jangan jauh-jauh dari dokumenmu dan lebih dekatlah dengan musuhmu. Maaf, itu sih kutipan dari The Godfather. Tidak perlu membuang waktu untuk mengeluarkan dokumen dari dalam tas atau mencarinya di depan meja check-in. Kamu harus menunjukkan kartu identitas dan tiket beberapa kali saat melewati pemeriksaan keamanan. Jadi, sebaiknya siapkanlah di tempat yang mudah dijangkau, seperti kantong luar atau dipegang saja. Selain itu, memegangnya juga mencegahmu meninggalkannya di rumah atau di mobil. 16. Check-in online. Sebagian besar maskapai sekarang menyediakan pilihan ini untuk menghemat waktu. Kamu juga bisa mencetak boarding pass lebih dulu. Kalau kamu biasa bepergian cuma dengan membawa tas jinjing, check-in online akan membantumu melalui pemeriksaan keamanan dengan lebih cepat dan mudah. Tapi jika barang bawaanmu harus dimasukkan ke bagasi, petugas check-in akan mencetak boarding pass baru untukmu. Dan terakhir, ingat, tinggalkan uang recehmu dan bawa kue kanolimu. Maaf, saya terlalu sering menonton The Godfather. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.